Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Iqbal Alexander Kertabumi Recycling Center yang akan membahas peran generasi muda terhadap perubahan iklim. Mari kita ikuti videonya. Oke, terima kasih Laura. Selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal. Di 50 menit ke depan mungkin saya mau sharing aja karena saya yakin teman-teman sini juga sudah berkecimpung lama di lingkungan. Cuman mungkin dari 2014 saya keliling Indonesia, keliling dunia. Saya diving di Papua, saya trekking ke Gunung Rinjani, saya masuk ke hutan di Kalimantan. Jadi cukup banyak pengalaman. Jadi di sini saya mau sharing aja tentang isu lingkungan, terutama sekarang kalau ngomong isu lingkungan lebih ke climate change. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, dan juga yang paling penting apa hubungannya climate change, waste management untuk kita skala individual yang tinggal di urban. Saya Iqbal Alexander, selamat datang teman-teman semua. Dan saya izin share screen dulu. Oke, bisa. Di tahun 2017 tepatnya, di tahun 2017 tepatnya saya mendirikan Kertabumi sebagai mungkin wujud dari putus asa, kecemasan karena makin banyak kerusakan lingkungan dan banyak mungkin anak-anak muda di Indonesia yang tahun 2017 dulu saling tunjuk tangan, oh ini masalah pemerintah, ini masalah A, masalah B. Jadi mungkin saya bikin Kertabumi sebagai wadah bahwa kita bisa berbuat sesuatu dari skala individual. Dan ini sedikit background saya lulus di S2 di ilmu lingkungan, jadi untuk mendalami masalah lingkungan saya sekolah lagi dan sekarang banyak fokus di penelitian baik tentang global warming, climate change, sustainable agriculture, dan sustainable development. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen teman-teman semua di sini lihat 4 gambar di layar kalian dan tolong ketik di chat box kalian apa yang kalian pikirkan dari 4 gambar ini. Jadi, what is the first thing cross your mind when you see these 4 pictures? Semua bisa jawab di chat box dari gambar ini apa yang kalian pikirkan. Bumi rusak dari Vincentia, polusi dan kerusakan dari Safa, Anissa pencemaran, betul, apalagi everyone and everyday's problem, Beatrix polusi udara, Healthy pencemaran lingkungan, tidak indah, isu lingkungan, Larasati polusi dan pencemaran lingkungan, kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi mungkin keempat gambar ini menggambarkan aktivitas kita sebagai manusia yang mengeksploitasi banyak sumber daya alam di bumi. Jadi mungkin ini berawal dari paradigma di abad ke-21 mungkin atau di abad ke ujung 19 bahwa kita mengukur pertumbuhan suatu negara atau pertumbuhan suatu daerah itu dengan hanya mengukur pertumbuhan ekonominya aja. Jadi dieksploit semuanya sehingga yang terjadi saat ini kan banyak isu lingkungan. Dan mungkin kalau kita ngomong isu lingkungan sekarang, kemarin di bulan November baru ada COP26, saya pikir teman-teman tahu semuanya. Jadi isu besar dari isu lingkungan adalah climate change atau perubahan iklim. Dan sini saya mau sedikit kasih preview tentang perubahan iklim. Di gambar sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ya tren kenaikan suhu bumi dari tahun 1880 sampai 2020. Jadi tepatnya kenaikan suhu bumi sudah terjadi ketika revolusi industri di Prancis di akhir abad ke-19 dan trennya terus menaik sampai di 2020. Namun di 1940 sedikit ada naik turun karena ada Perang Dunia Kedua, tapi trennya terus menaik dan di tahun 2020 teman-teman bisa baca di gambar sebelah kanan, di tahun 2020 suhu permukaan bumi sudah naik 1,2 derajat. Jadi per tahun lalu sudah naik 1,2 derajat dan di tahun 2015 kita punya Paris Agreement yang mengatur tentang kesepakatan seluruh negara untuk menekan laju permukaan bumi di bawah 1,5 derajat. Jadi
kita sepakat semuanya bahwa harus ditekan di bawah 1,5 derajat, namun per 2020 teman-teman sudah naik 1,2 derajat, jadi tinggal tersisa sebenarnya 0,3 derajat sebelum menembus ambang batas. Jadi sekali lagi kalau kita ngomongin soal isu lingkungan, pasti kita bahas tentang climate change, dan isi dari climate change adalah untuk menekan suhu bumi di bawah 1,5 derajat, dan kita udah di 1,2 derajat, jadi tinggal tersisa 0,3 derajat. Oke, pertanyaan saya kedua adalah, what would happen if Earth reaches temperature rise above 1.5 Celsius? Apa yang terjadi apabila bumi menembus temperatur di atas 1,5 derajat? Silakan teman-teman, boleh isi di chat box lagi. Mohon maaf, Kak Iqbal. Oh ya, sorry masih di mute ya. Oke, teman-teman silakan isi di chat box ya. What would happen if Earth reaches temperature rise above 1.5 Celsius? Ada yang bisa jawab? Kak, maaf, ini abu-abunya nutupin layar. Sorry, saya nutupin layar ya. Ini jawaban kalian. Oke, kebakaran hutan, adanya global warming, perubahan iklim, dari healthy, rusak, efek rumah kaca atau ozon, dari keseimbangan alam. Oke. Oke, dari Jessica, keadaan keseimbangan bumi menjadi terganggu. Oke, jadi kurang lebih teman-teman sudah tahu semua, tapi secara saintifik, apabila suhu bumi menembus angka di atas 1,5 derajat, dan sekali lagi teman-teman, kita udah 1,2 ya, jadi tinggal 0,3 derajat lagi. Yang terjadi pertama adalah sebelah kiri adalah tentang es di kutub. Ketika naik 1,5 derajat akan ada penurunan 3%, ketika naik 2 derajat akan ada penurunan jumlah es 16%, dan ketika naik 3 derajat akan ada penurunan jumlah es menjadi 63%. Juga di sebelah kanan kita akan kehilangan banyak mamalia. Jadi ketika 1,5 derajat menembus akan kehilangan 4% jumlah mamalia, 2 derajat akan kehilangan 8%, dan ketika menembus 4,5 derajat akan kehilangan 41% dari mamalia di muka bumi. Dan berikut lagi, sebelah kiri adalah hubungan antara perubahan iklim dan juga jumlah kekeringan. Ketika menembus 1,5 derajat, jumlah kekeringan jadi 2 bulan, ketika 2 derajat menjadi 4 bulan, ketika 3 derajat menjadi 10 bulan, dan juga titik-titik area di bumi yang semakin berpotensi untuk kebakaran menjadi 41% ketika 1,5 derajat, ketika 2 derajat menjadi 62%, dan ketika 3 derajat menjadi 97%. Dan intinya, ini ada riset yang saya lakukan di Jakarta, di Indonesia tepatnya. Di tahun 2019, kita BNPB mencatat ada sekitar 124,5 bencana alam. Dan ketika tahun 2019, BNPB mencatat 3.768 bencana. Jadi dalam satu dekade, 10 tahun saja, kita sudah mengalami 300% bencana alam. Dan kalau teman-teman cek lagi, jenis bencana alamnya itu 97% adalah hidrometeorologi. Jadi karena iklim yang tidak stabil, entah itu ada badai, ada banjir, ada kekeringan. Sekarang Sumeru lagi erupted, jadi makin banyak bencana alam. Jadi korelasinya apa sama kita? Semakin naiknya permukaan bumi, akan semakin banyak bencana alam dan cuaca yang ekstrim. Dan ini adalah data dari BMKG mengenai potensi bencana hidrometeorologi di tahun 2021. Jadi per November-Desember, teman-teman bisa lihat sendiri, akan makin banyak banjir, longsor, dan puting beliung, dan ini semua disebabkan karena iklim yang tidak stabil. Dan ini adalah data dari BMKG juga, sorry, mungkin nggak kelihatan ya. Oke. Oke, jadi ini juga data dari BMKG yang memperlihatkan tren suhu udara rata-rata di seluruh Indonesia. Mungkin terlalu kecil, teman-teman tidak bisa lihat, tapi hampir di seluruh
provinsi ataupun kota dan kabupaten di Indonesia mengalami peningkatan suhu dalam 40 tahun terakhir, dan hal ini terjadi seiring dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Next lagi, nah ini yang lebih detail lagi, anomali suhu di tahun 2020 terhadap baseline suhu di tahun 1981 sampai 2010. Jadi BMKG membuat rata-rata 20 tahun suhu dibandingkan tahun 2020. Teman-teman bisa lihat udah ada anomali suhu hampir mungkin di seluruh wilayah Indonesia, dan yang paling merah adalah ada di Banten, terutama ada peningkatan 0,93 derajat, di Jambi ada kenaikan 0,83 derajat, di Jogja juga 0,83, di Jateng 0,9. Nah, silakan teman-teman cek sendiri ya di daerah kalian masing-masing. BMKG mencatat sudah ada anomali suhu udara. Jadi ini semua kenapa? Ini semua bagaimana? Apa implikasinya? BMKG mencatat ada setidaknya 4 sektor yang akan terpengaruh ketika terjadi kenaikan suhu udara, baik itu sektor pertanian, sektor air, sektor kehutanan, dan sektor kesehatan. Jadi implikasinya langsung ke manusia, baik itu cuaca ekstrim, baik itu gagal panen, baik itu ada banjir, maupun ada peningkatan jumlah masalah pada pernafasan. Oke, pertanyaan saya ketiga adalah, what are the effect of climate change you have ever experienced? Kira-kira dampak perubahan iklim apa yang pernah kalian alami selama ini? Tadi kan udah ada kenaikan suhu udara, udah ada banjir. Nah, kalian pribadi, kalian pernah mengalami apa dari dampak perubahan iklim? Silakan. Dari Maria, polusi udara. Vincentia, suhu lingkungan makin panas. Dari Magdalena, udara jadi sangat panas dan cuaca tidak menentu. Betul, cuaca tidak menentu. Dari Nimade, polusi udara dan makin panas. Betul. Oke, jadi kurang lebih teman-teman udah bisa mengalami semuanya, karena kebanyakan kalau kita yang tinggal di urban, terutama tinggal di Jakarta, yang hidupnya tuh jauh dari lingkungan, karena kita tinggal di AC, tinggal di perkantoran ber-AC, mainnya ke mall, sehingga hampir jarang kita mengalami dampak dari perubahan iklim, karena semuanya udah artifisial. Tapi justru perubahan iklim ini lebih terasa buat orang-orang yang hidup atau tinggal bergantung dengan alam. Dan ini saya sudah siapkan contohnya. Terakhir saya ke NTT, di sini ada Miss dari NTT. Saya ke Rote Endau, di mana hampir 80% perempuan di Rote Endau berprofesi sebagai petani rumput laut. Dan di 5 tahun terakhir mereka mengatakan air laut semakin panas dan membuat rumput laut sering patah. Kami bingung kenapa. Jadi perubahan iklim berdampak makin kuat terhadap teman-teman perempuan yang bekerja di bidang alam, terutama petani rumput laut. Mereka harus kehilangan mata pencahariannya karena air laut sudah tidak kondusif lagi. Rumput laut katanya noe atau sudah patah. Jadi perubahan iklim mengubah profesi seseorang yang tadi awalnya ada rumput laut, sekarang mereka harus jadi pemecah batu atau kerja di konstruksi, jadi harus berubah profesinya karena perubahan iklim. Padahal kalau kita lihat, mungkin kalau ngomongin perubahan iklim, kita ngomongin tentang emisi karbon. Justru teman-teman yang tinggal di daerah terpencil atau di pulau-pulau yang menghasilkan sedikit emisi karbon, tapi justru mereka yang paling terdampak. Dan berikutnya ini adalah dari nelayan, yang warna biru adalah titik memancing baru saat ini, tetapi yang warna orange adalah titik memancing dahulu. Jadi nelayan yang tinggal di daerah pesisiran semakin hari semakin jauh harus melaut karena ikan semakin sedikit. Rusak juga terumbu karangnya, dan ini juga perubahan iklim mempengaruhi pola nelayan dalam memancing, karena ada perubahan juga dalam migrasi ikan. Mungkin teman-teman sering dengar ada paus yang terdampar, ada lumba-lumba yang terdampar karena sudah ada perubahan suhu di permukaan laut sehingga mengganggu navigasi mereka semua, dan ini pun berdampak terhadap penghasilan nelayan. Dan ini yang saya dapatkan juga masih di NTT, terumbu karang banyak yang mati karena perubahan iklim, baik karena bleaching, coral bleaching, ataupun penyakit-penyakit terumbu karang lainnya. Dan terakhir, ini adalah peningkatan intensitas badai yang merusak mangrove.
buat teman-teman yang tinggal di NTT mungkin sempat merasakan ada badai Seroja, salah satu anomali badai. Biasanya di Laut Arafura Indonesia itu sangat calm, sangat tenang, tapi sempat ada badai di April 2021 yang merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Dan terakhir saya ke Pulau Seribu, ini data sendiri di Pulau Seribu, baru 2 minggu lalu. Di sebelah kanan sudah ada intrusi air laut di pekarangan rumah orang yang tinggal di pesisir laut. Jadi perubahan iklim meningkatkan peninggian level suhu laut yang akhirnya membuat abrasi. Juga di gambar sebelah kanan, teman-teman bisa lihat pohon kelapa yang sudah kehilangan tanahnya karena abrasi, karena kenaikan suhu permukaan laut. Jadi sebenarnya kalau melihat dampak permukaan laut, di Jakarta pun sudah sangat visible, tinggal ke Pulau Seribu untuk melihat seperti apa dampaknya. Oke, pertanyaan saya keempat adalah, what sector contributes the most to carbon emission in Indonesia? Jadi kalau ngomongin soal perubahan iklim, kita ngomongin soal emisi karbon, sektor apa yang paling berkontribusi terhadap emisi karbon di Indonesia? Silakan teman-teman. Industri, ya boleh, tepatnya industri apa? Sisa pembakaran pabrik, oke, lebih spesifik, plastik, pabrik bahan bakar, oke betul, sawit, industri kesehatan, polusi pabrik, industri pabrik, tekstil, kayu, pembangunan. Oke, semua benar. Cuman saya bikin lebih spesifik lagi. Jadi industri apa aja yang paling berperan terhadap perubahan iklim di Indonesia ataupun secara global, hampir sama trennya. Yang paling besar adalah energi, 46%. Energi ini didapatkan dari eksploitasi batu bara dan minyak bumi. Kedua, ini enggak kelihatan ya sebentar. Oke, kedua adalah 24% penebangan hutan, baik ini karena mungkin kelapa sawit atau eksploitasi hutan lainnya. Ketiga adalah kebakaran hutan, keempat adalah sampah juga masuk, 5 pertanian dan industri. Jadi kalau ngomongin soal perubahan iklim, kita ngomongin soal pie chart ini. Jadi pertama adalah energi. Jadi mengapa sekarang Pak Jokowi banyak gencar untuk meningkatkan energi baru terbarukan ya, karena polusi utama adalah dari energi, dari PLN yang mengeksploitasi batu bara dan minyak bumi sebagai sumber listrik utama di Indonesia. Dan trennya juga sama teman-teman, energi merupakan faktor yang paling besar menyumbang gas rumah kaca di seluruh dunia. Nah, lalu setelah di pie chart ini, apa itu greenhouse gases atau kita bilangnya gas rumah kaca? Jadi sering ngomong kan GRK atau karbon. Nah, jadi gas rumah kaca sebenarnya ada 4 gas, cuman yang paling dominan adalah CO2 atau karbon dioksida. Jadi kalau kita ngomong gas rumah kaca atau GRA atau emisi karbon, kita bilangnya karbon, tapi padahal masih banyak gas lain yang kontribusi. Tapi secara umum 80% adalah karbon, 10% adalah metan. Metan dihasilkan kebanyakan dari sampah, satu, kedua juga dari peternakan, dari pembuangan kotoran hewan ternak, sapi, domba, dan lain-lain. Kalau karbon dioksida dihasilkan dari pembakaran massa karbon, baik pohon, baik industri. Lalu sisanya yang kecil adalah nitrous oxide dan fluorinated gases. Ini adalah gas-gas yang dihasilkan dari industri. Jadi umumnya kalau kita ngomongin emisi gas rumah kaca, kita ngomongin lebih banyak kepada karbon dioksida dan gas metan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dari narasumber Iqbal Alexander Kertabumi Recycling Center. Dengan berbagai dampak perubahan iklim yang terjadi, generasi muda harus lebih memperhatikan kelangsungan dan kelestarian alam.